Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu sucinya kepada manusia yang paling dikasihinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan firman Allah taala yang terkumpul dalam kitab suci Al-Qur'an ini berisi pedoman hidup bagi manusia, petunjuk yang abadi bagi setiap generasi. Setiap surah, bahkan di setiap hurufnya, memiliki makna yang sangat mendalam yang akan menyampaikan pada keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kakek kami pun baik dari ibu baik dari ayah sama, mereka juga pendonor kornea mata. Yang satu saya tahu ceritanya, alhamdulillah berhasil sampai ke penerima. Yang satu lagi keburu rusak di tengah jalan kalau nggak salah. Nah, jadi memang ini kayak jebakan keluarga, tapi yang bisa kita syukurin gitu bentuknya. Iya. Ya ngasih contohnya ya luar biasa gitu ya. Itu, ya. Mengajarkan sesuatu yang membawa kita supaya bisa peduli sama orang lain. Kan memang kita sebagai manusia harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, dan ini memang ajaran yang baik lah kalau orang tua sebagai orang tua mengajarkan hal ini kepada anak-anaknya. Benar-benar. Dan memang perlu sobat-sobat keren di rumah, atau perlu juga mungkin ditiru oleh keluarga-keluarga yang lain hal yang seperti ini. Jadi bukan hanya sendiri aja yang berkhidmat, tapi kita juga ngajakin orang lain, terutama keluarga kita. Keluarga sendiri. Kemarin sih sebenarnya nyokap baru meninggal kemarin. Di situ sih saya bilang sayang. Nggak apa-apa, santai aja. Tenang. It's okay. Ya, kalau bisa dibilang sih gue hampir nggak pernah ya ngomong sayang ke nyokap sendiri. Tapi intinya gimana pun juga tindakan gue ya menunjukkan kalau ya gue tuh ada buat dia. Jadi kita itu dulu belajarnya masih menggunakan bahan-bahan yang berbahasa Indonesia. Dan sekendari itu ya, sumbernya yang berbahasa Indonesia yang jadi sumber dasarnya, ya kan? Dan itu kita ketahui terbatas karena memang belum diterjemahkan semua. Tetapi di Kadian yang menjadi menarik, yang menjadi menurut saya satu kelebihan lah. Tapi memang ada juga Jamiah Indonesia memiliki kelebihan, Jamiah Kadian memiliki kelebihan juga. Tapi dari sisi ini Jamiah Ahmadiyah Kadian lebih memiliki kelebihan dari segi itu tadi, karena kita tahu bahasa, sehingga kita langsung dari sumber aslinya Mas Yam. Jadi dari sumber asli buku-buku pendiri Jemaat Ahmadiyah itu tadi, Hazrat Masih Maud Wassalam, dan pelajarannya di kelas juga langsung dari buku-buku aslinya, gitu. Jadi bahan kita lebih banyak lah, sumber kita lebih banyak dibandingkan kita dulu di Indonesia. Ada hal-hal yang memang dulu kita nggak ketahui, kemudian sampai di sana jadi kita ketahui, gitu. Selain bahasa Urdu sendiri kan mungkin kalau di luar kurang awam gitu ya. Kalau sumber-sumber buku bahasa Arab sendiri lumayan banyak juga kan? Oh iya, bahasa Arab. Hazrat Masih Maud Wassalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah, banyak menulis juga buku bahasa Arab. Dan bahkan beliau menantang ulama-ulama lain juga, barang siapa saja yang berani menjawab buku-buku beliau atau menulis tandingan buku-buku beliau malah mau mengasih hadiah itu. Ya kan banyak sekali buku beliau, Nurul Haq, ya kan, dan buku-buku yang lain juga, banyak sekali buku beliau dalam bahasa Arab. Bahkan itu saya ingat ada khutbah ilhamiah itu Pak. Kita tahu itu khutbah ilhamiah itu adalah khutbah beliau di dalam bahasa Arab, dan itu yang diilhamkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, pure itu bahasa Arab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Holy ya Bari ya Musawwir ya Ghufar ya Qahar ya Wahhab ya Razak ya Fatah ya Alim ya Qabi ya Wasi ya Hafid ya Rafi ya Mu'id ya Muzir ya Sami ya Basir ya Hakam ya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim innaka hamidum majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasira. Sahabat-sahabat Al-Quran di Islamku Keren, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan kesehatan baik lahir maupun batin, tetap terjalin dalam kecintaan yang sejati dengan Al-Quran di dunia ini hingga akhirat kelak, serta diberikan kelancaran dalam ibadahnya di bulan yang suci ini. Amin. Allahumma amin. Kembali lagi bersama saya Haris Wasim Ahmad, yang insya Allah beberapa menit ke depan kita bersama-sama akan mengkaji ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sifat Al-Wali. Sebagaimana ayat yang telah saya bacakan sebelumnya, yang terjemahannya adalah, dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu, dan cukuplah Allah menjadi pelindung, dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Quran Surah An-Nisa ayat ke-45. Asma Allah Al-Waliyu bermakna penolong atau yang mengendalikan seluruh urusan dari makhluk-makhluknya. Al-Wali berasal dari rangkaian huruf waw, lam, dan ya, yang artinya adalah dekat. Ya. Lalu kemudian berkembang pengertiannya menjadi pendukung, pembela, pelindung, yakni kata-kata yang berkaitan erat dengan makna kedekatan. Ya. Allah adalah Al-Wali, sang pelindung sejati. Dia menjaga dan mencintai hambanya dengan melindungi mereka. Tidak ada satupun tandingan bagi manusia sebagai penolong dan pelindung selain Allah Ta'ala. Nah, sahabat Islamku Keren yang dimuliakan, siapapun di dunia ini pasti memiliki sosok yang senantiasa
menolong, melindungi, mencintai, mendukung, ya, dan membela. Entah itu orang tua, sahabat, atau pasangan, ya, tapi perlindungan dan cinta dari makhluk akan berbeda wujudnya dengan perlindungan dari Sang Khalik atau Sang Maha Pencipta. Di beberapa kesempatan, ketika kita membutuhkan pertolongan dari manusia, terkadang pertolongan itu tidak kita dapatkan karena keterbatasan kemampuan untuk membantu kita. Tapi ada sosok yang membantu kita, ya, tanpa terbatas ruang dan waktu, bahkan dia menolong tanpa kita sadari. Menolong tanpa kita sadari pertolongannya. Dan segala daya dan upaya yang kita lakukan itu tak akan berhasil, ya, tanpa ada pertolongan darinya. Tak lain tak bukan, itulah pertolongan dari Allah Ta'ala atau Allah Al-Wali. Salah satu bentuk perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Wali adalah menginginkan kemuliaan bagi kita semua. Dia membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran. Makna lain daripada kata Al-Wali tadi adalah mencintai, ya. Dengan adanya rasa cinta, maka akan lahir, ya, akan terlahir pembelaan kepada yang dicintainya. Nah, pembelaannya bahkan bisa habis-habisan. Nah, itulah mengapa orang-orang yang sangat dekat dan mencintai Allah Ta'ala disebut para wali. Orang yang disebut sebagai waliullah, ya, identik dengan penyerahan, ya, identik dengan penyerahan diri, pembelaan, serta kecintaan yang begitu mendalam kepada Allah Ta'ala. Waliullah menjadikan kehidupannya semata-mata menyenangkan Allah Ta'ala, ya, mengharapkan, ya, demi mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala, dan kedudukan mereka tentunya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah, ya, kecintaan antara hamba dan Tuhannya saling berbalas. Allah menjadi wali bagi orang-orang yang mukmin, ya. Orang mukmin menjadi wali Allah. Masya Allah. Dan sekalipun Allah adalah Tuhan yang universal, namun perlakuannya terhadap para walinya sangatlah manis dan berbeda. Nah, sahabat Islamku keren yang dimuliakan, sebagaimana Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, dari antara manusia yang mempunyai derajat sangat luhur adalah dia yang benar-benar larut dalam kecintaan
terhadap Allah Ta'ala. Dia yang menjual dirinya kepada Allah Ta'ala demi meraih keridhoannya adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan kasih sayang Allah Ta'ala turun kepadanya. Itulah keadaan setiap orang mukmin jika ia dengan ikhlas dan dengan penuh setia menjadi miliknya, maka ia menjadi wali Allah Ta'ala. Akan tetapi, jika bangunan imannya lapuk, maka sudah barang tentu ia dalam keadaan sangat berbahaya. Kita tidak tahu rahasia hati seseorang. Akan tetapi, jika ia murni menjadi milik Tuhan, maka Tuhan melindunginya secara khusus. Sekalipun dia adalah Tuhan bagi setiap orang. Akan tetapi, orang yang membuat dirinya khusus menjadi milik Tuhan, maka manifestasi Tuhan nampak pada dirinya. Sahabat Islamku keren yang dimuliakan, ciri kasih sayang dan perlindungan Allah yang terbesar adalah dibimbingnya manusia dari kegelapan menuju cahaya. Salah satu wujud bimbingannya adalah dengan menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita, yang apabila kita mengikuti ajaran-ajaran dari Al-Quran, insya Allah kita akan menjadi hambanya yang saleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran. Dia melindungi orang-orang saleh. Quran Surah Al-A'raf ayat ke-196. Oleh karena itu, sahabat Islamku keren, apabila kita menginginkan kehidupan yang aman dalam perlindungan Allah, jadilah kita orang saleh yang senantiasa mengikuti bimbingan dari Allah dan tentunya mengutamakan keridhaan Allah. Lalu, kalau Allah Al-Wali, yakni pelindung, mengapa Allah menciptakan bahaya? Karena Allah Al-Wali yang selalu melindungi kita, menciptakan sesuatu yang mengancam atau berbahaya agar kita bisa dekat dengannya, agar kita senantiasa selalu memohon perlindungan kepadanya. Nah, intinya Allah merancang setiap kejadian agar kita senantiasa berlindung kepadanya. Kegigihan dalam memohon perlindungan itulah yang menjadikan diri kita
bisa dekat dengannya. Mudah-mudahan dari paparan saya tadi mengenai sifat Allah Al-Wali yang Maha Pelindung ini, kedepannya insya Allah kita semua dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Menzahirkan sifat-sifat Allah di muka bumi ini. Kedekatan, pertolongan, dan perlindungan Allah akan kita dapatkan apabila kita juga melindungi dan menolongnya atau menolong makhluknya yang lain. Pertolongan yang kita berikan kepada makhluk Allah tidak selalu harus dengan perilaku fisik, ya. Kalau kita tidak bisa menolong dengan tenaga dan harta atau apa yang kita punya, kita bisa menolong mereka dengan doa atau perhatian yang tulus, ya. Perhatian yang tulus atau ikhlas. Nah, Al-Wali adalah sebuah sikap yang tentunya harus tertanam dalam jiwa kita. Untuk menanamkannya, kita harus terus-menerus, ya, kita harus terus-menerus meningkatkan kemampuan dan keterampilan diri agar hidup kita menjadi jalan perlindungan dan kebaikan bagi sebanyak-banyaknya makhluk. Sebagaimana seorang ibu, ya, bagi anak-anaknya, ia adalah sosok atau perlindungan yang tidak bertepi bagi anak-anaknya. Sehingga ia pun memiliki derajat yang sangat mulia. Begitu juga kita, ya, harus senantiasa membangun ketulusan di dalam hati kita untuk senantiasa menolong dan melindungi tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan, semata-mata kita membantu mereka hanya untuk memperoleh derajat mulia di sisi Allah. Nah, jika kita mampu mengaplikasikan semua itu tadi, insya Allah kedepannya kita akan merasakan kerinduan untuk selalu bisa memberikan pertolongan dan perlindungan kepada umat sekecil apapun. Distribusi kebaikan bagi banyak orang akan menjadi obsesi kita dimanapun kita berada. Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim innaka hamidun majid. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sungguh sebaik-baiknya manusia adalah yang paling memberikan manfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Itulah kunci pembuka kecintaan Allah, ya. Belajarlah kepada cahaya matahari yang
menerangi tanpa batas, ya, tanpa minta balas budi. Karena itu, marilah kita sama-sama berusaha terus-menerus memperbaiki akhlak kita. Jika semua itu sudah tertanam dalam diri kita, maka sudah barang tentu pintu perlindungan Allah Al-Wali makin dekat dengan kita, insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu baru, ya, dan bermanfaat bagi sahabat Islam keren. Dan semoga dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.